Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Ahlan wa sahlan wa marhaban di channel ini. Kita akan melanjutkan kajian Alfiyah Ibnu Malik, sudah sampai pada bait ke-66. Mudah-mudahan istiqomah sampai khatam. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jika Anda menyukai konten seperti ini, silahkan di like, dan jika bermanfaat silahkan dibagikan ke teman-teman Anda yang sedang belajar nahwu, khususnya Alfiyah Ibnu Malik. Baik, mari kita mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaddimil akhassa fi ittisali wa qaddiman ma syi'ta fi infisali wa qaddimil akhassa fi ittisali wa qaddiman ma syi'ta fi infisali. Wa qaddimi dahulukanlah al-akhassa terhadap dhamir yang lebih khusus fitisoli dalam ketersambungan atau dalam keadaan mutasil atau bersambung. Wa qaddiman dan sungguh dahulukanlah ma terhadap dhamir syi'ta yang kau kehendaki fi infisoli ketika terpisah. Fil infisoli dalam keadaan terpisah. Jadi jelas ya, ketika bersambungan dhamir-dhamir itu atau ketika dhamirnya berupa dhamir mutasil semua, maka dalam susunannya harus didahulukan yang lebih khusus. Tapi ketika dalam keadaan dhamir munfasil, maka dahulukanlah dhamir yang kau suka. Nah gitu. Jadi kalau berupa dhamir munfasil semua bebas, kalau dhamir mutasil semua harus didahulukan yang lebih khusus. Ini ketika terjadi banyak dhamir dalam satu kata ya, dalam satu kalimat ya. Untuk lebih jelas mari kita membaca syarahnya. Dhamirul mutakallimi akhassu min dhamiril mukhatab. Dhamir mutakalim itu lebih khusus daripada dhamir mukhatab. Artinya dhamir ana, nahnu, iyana, iya, kemudian dhamir na dan lain sebagainya yang berupa dhamir mutakalim itu lebih khusus daripada dhamir mukhatab. Wa dhamirul mukhatabi akhassu min dhamiril ghaib. Dhamir yang mukhatab itu lebih khusus dibanding dengan dhamir ghaib. Dhamir mukhatab tuh kayak ka, ki, kum, kunna ya. Kalau dhamir ghaib itu hu, ha, huma, hun, huwa, itu dhamir ghaib. Fa ini jutama'a dhamirani mansubani ahaduhuma akhassu minal akhar. Apabila terkumpul dua dhamir yang mansub, salah satunya lebih khusus daripada yang lain, fa in kana muttasilaini, lalu jika kedua dhamir tersebut berupa dhamir mutasil ya, dhamir nasab tersebut berupa dhamir mutasil, wajib maka wajib apa taqdimul akhassi minhuma, wajib mendahulukan dhamir yang lebih khusus di antara kedua dhamir tersebut. Fataqulu, maka kau berkata, ad-dirhamu, adapun dirham, a'taitu, aku telah memberikan ka kepadamu hu terhadap dirham, wa a'taina, dan wa a'taita, dan kamu telah memberikan ni kepadaku hi terhadap dirham. Bitaqdimil kafi wal ya'i 'alal ha, dengan mendahulukan kaf dan ya atas ha. Kenapa? Li'annaha akhassu minal ha, karena kaf dan ya itu lebih khusus dibandingkan dengan ha. Jadi kaf, ini kaf ya, dan ya ini itu didahulukan atas ha. Ya di dua contoh ini kan seperti itu. Lebih khusus karena ka li'anal kaf lil mukhatab. Kaf ini untuk mukhatab, wal ya lil mutakallim. Dhamir ya di sini itu untuk mutakallim. Nah, tadi jelas mutakallim lebih khusus daripada dhamir mukhatab, mukhatab lebih khusus daripada dhamir ghaib. Jadi ghaib itu urutan terakhir dalam segi kekhususannya. Wal ha'ul ghaib, ha itu untuk dhamir ghaib. Wala yajuzu taqdimul ghaibi ma'al ittisali, tidak boleh mendahulukan dhamir ghaib ketika semua dhamirnya dalam keadaan mutasil atau mutasil.
Fala taqulu, maka kamu tidak boleh mengatakan a'taituhu ka wala a'taituhuni. Enggak boleh kita mendahulukan domir ghaib. Hu, ini kan hu. Wawunya ini silah. Jadi ada silahnya. A'taituka, a'taituhu ka. Enggak boleh seperti ini. Tapi harus a'taitukahu. Yang lebih khusus ka. Enggak boleh didahului oleh hu. Ini hu-nya kan domir ghaib. Domir ghaib itu di bawah dari domir ka, tingkat kekhususannya. Maka ka harus didahulukan. Enggak boleh ngomong seperti ini. Wa ajaza qaumun, wa ajazahu qaumun, tapi ada yang membolehkannya. Wa minhum ma rawahu Ibnul Asir, di antaranya adalah sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Asir fi gharibil hadis, dalam gharib hadis, min qouli Utsman radhiyallahu an, dari ucapan Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Wa arahum nil batilu syaitana. Nah ini wa arahum ni al batilu syaitana. Warahum telah memperlihatkan hum kepada mereka ni bahwa aku apa al-batilu kebatilan syaitonan terhadap syaitan. Itu syaitonan terhadap syaitan. Jadi ini punya 3 maf'ul ya. Arahum ni al-batilu syaitona. Syaitonan. Hum ini domir mutasil mansub juga, ni juga mansub. Kemudian al-batil ini fa'ilnya, syaitonan ini maf'ul bih ketiga. Jadi ada 3 maf'ul bih di sini. Karena aro itu punya 3 maf'ul. Punya 3 maf'ul. Jadi ini yang punya 3 maf'ul nih aro. Nah, di sini hum ini domir ghaib. Ni domir mutakalim, tapi malah humnya didahulukan dari ni. Ini ada riwayat hadis seperti ini. Ini ucapannya Utsman, Sayyidina Utsman. Nah, ini dengan dalil ini ada yang memperbolehkan mendahulukan domir ghaib atas domir mutakalim. Nah, kalau domir mutakalim aja boleh didahului domir ghaib, berarti domir yang mukhatab kan lebih boleh didahului oleh domir yang ghaib gitu. Tapi menurut Imam Ibnu Malik nggak boleh. Tapi ini ada ya, ini jadi pengecualian mungkin ya. Intinya kaidahnya nggak boleh. Tapi ada riwayat yang boleh ini. Nah, ini di pengecualian. Artinya gimana? Kebatilan, kan ini fa'il ya. Kebatilan telah memperlihatkan kepada mereka bahwa aku adalah syaiton. Nah, gitu. Asalnya gitu artinya ya. Kebatilan telah memperlihatkan kepada mereka, atau ya kepada mereka bahwa aku adalah syaitan. Nah, itu. Jadi maf'ul pertama itu adalah hum, maf'ul kedua ni, maf'ul ketiga syaitonan. Fa in fusila, maka apabila dipisah ahaduma, salah satu dari kedua domir, kunta bil khiyar, maka kamu boleh memilih. Fa in syi'ta qaddamtal akhassa, jika kamu ingin kamu bisa mendahulukan yang lebih khusus. Faqulta ad-dirhamu a'taituka iyyahu wa a'taitani iyyahu. Nah, di sini kalau iyyahu kan dipisah nih jadinya, ini baru munfasil jadinya. Bisa di. Wa in syi'ta qaddamta ghairal akhas, apabila kamu ingin kamu bisa mendahulukan domir yang tidak lebih khusus. Contoh, a'taituhu iyyaka wa a'taituhu iyyaya. Jadi hu-nya ini kan ghaib. Iyyaka ini domir mukhatab, tapi didahulukan ghaib. Ini boleh ketika berbeda ya, ketika berbeda bentuk. Ini mutasil, ini munfasil. Jadi kalau munfasil ya boleh bebas gitu. Wa ilahi asyara biqaulihi wa qaddiman masyaitan fi fisalik. Ini diisyaratkan oleh perkataan Ibnu Malik, wa qaddiman masyaitan fi fisalik. Wa hadzal ladzi dzakarahu laisa ala itlaqihi. Ketentuan yang telah disebutkan ini tidak berlaku mutlak. Bal innama yajuzu taqdimu ghairil akhas fil inwisali inda amnil labsi. Tapi hanya boleh mendahulukan domir yang tidak lebih khusus dalam munfasil ketika aman terjadi kerancauan.
Kalau misalkan nggak aman nggak boleh. Fa in khifa labsun lam yajuz, apabila dikhawatirkan terjadi iltibas atau kerancuan makna, maka nggak boleh. Fa in qulta Zaidun a'taituka iyahu. Zaidun a'taituka iyahu. Apabila kamu mengucapkan Zaidun a'taituka iyahu, Zaid, aku memberikan kamu dia. Lam yajuz taqdimul ghaib, tidak boleh mendahulukan yang gaib. Fala taqul, maka jangan kamu katakan Zaidun a'taituhu iyyaka. Li'anna la yu'lamu hal Zaidun ma'khudun aw akhidun. Karena tidak diketahui apakah Zaid itu yang diambil atau dia yang mengambil. Ya, atau dia yang mengambil. Zaidun a'taitahu iyyaka. A'taituhu iyyaka. Zaid, aku memberikan dia kepada kamu. Nah, gitu loh. Atau maknanya menjadi Zaidun, aku memberikan kamu ke dia. Nah, jadi itu. Jadi bingung kan kalau misalkan seperti itu. Kalau misalkan ini, maka di sini harus mengakhirkan goib. Ini goib ya kan. Zaid, aku memberikan kepada kamu Zaid gitu. Jadi yang diberikan itu Zaid. Siapa yang mendapatkan Zaid? Kamu yang mendapatkan. Tapi kalau dibalik maknanya berubah. Ya, aku memberikan kamu ke dia. Bisa jadi seperti itu. Ini kan Zaidun a'taituka iyahu. Zaid, aku memberikan kamu kepada dia. Jadi kamunya dikasih ke Zaid. Kalau ini Zaidun a'taituhu iyyaka. Zaid, aku memberikan dia ke kamu. Yang diserahkan malah Zaid diserahkan ke kamu. Jadi ini harus dijelas nih, nggak boleh dibolak-balik. Kalau dibolak-balik maknanya jadi rancu, bisa berubah makna. Nah itu ya. Baik, kita akan lanjut di bait ke-67 di pertemuan berikutnya. Jika ada salah kata mohon maaf. Jangan lupa untuk share video ini, like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.